Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, status beliau itu dalam keadaan yatim, yaitu ayahnya meninggal, Abdullah. Nah, baru setelah usia 6 tahun disusul oleh umminya, yaitu Siti Aminah. Beliau wafat di Abwa. Abwa ini merupakan daerah antara Mekah dan Madinah, dan dikuburkan di situ, di kampung Abwa. Setelah 6 tahun, menginjak umur 8 tahun, baru kakeknya yang bernama Abdul Muthalib wafat. Nah, pada usia 8 tahun sampai 12 tahun inilah diasuh oleh pamannya, bersama pamannya yang bernama Abu Talib. Pada usia 12 tahun baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengenal at-tijarah, perniagaan. Beliau berdagang pada usia 12 tahun. Maka diajak oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Nah, setelah kita mengetahui secara singkat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti apakah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan 2 metode di dalam menyampaikan risalatullah, dakwah Islam ini. Ketika ada di Mekah, beliau melakukan metode ad-dakwah bisir, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kelompok intelektual, kelompok akademis memahami kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berdakwah secara sir-sir, secara sembunyi-sembunyi. Bukan berarti beliau itu takut, namun beliau itu tidak mau di sekitar itu gaduh. Tidak mau Rasulullah itu di saat itu Rasulullah itu melihat masyarakatnya itu aman, tetapi jauh dari Allah. Maka Rasulullah itu dakwah bisir, dipahamkan door to door, datang ke pintu satunya, ingat asyhadu an la ilaha illallah, ingat wahai fulan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Datang ke rumah satunya lagi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada saat itu tidak gaduh. Bukan langsung berhala ini kita hancurkan, padahal pada saat itu mayoritas penyembah berhala. Ini saking bijaknya Rasulullah. Nah, pada saat di Madinah baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan dakwah bil jahri, terang-terangan. Kenapa? Karena pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, penduduknya itu sudah mulai banyak. Nah, pada saat itu Rasulullah itu terang-terangan ngajak. Maka syariat itu turun ketika Rasulullah itu ada di Madinah, atau syariat itu turun ketika Rasulullah itu setelah melakukan hijrah. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan dakwah bil jahr, terang-terangan, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melakukan dakwah dengan kekerasan? Ternyata tidak, wahai jamaah. Kita mengenal suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Suku ini dari tahun ke tahun bermusuhan. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bisa mendamaikan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk kebijakan beliau di dalam berdakwah, Rasulullah mempersaudarakan penduduk Ansor dengan penduduk Muhajirin. Penduduk Ansor ini yang ada di Madinah, sedangkan penduduk Muhajirin atau kelompok Muhajirin adalah orang Mekah yang ikut hijrah dengan Rasulullah. Itu dipersaudarakan. Subhanallah, yang punya istri 5, 1 dibagikan kepada kelompok
Muhajirin. Dari segi persaudaraannya para hadirin, tidak ada kecurigaan. Harta tandi Roma, ya situng bedah kalaban, luar biasa. Itu dakwah Rasulullah. Terus kemudian bentuk dakwah Rasulullah yang selalu melakukan buah hasil kedamaian. Ketika Rasulullah itu melakukan Fathu Mekah. Fathu Mekah itu para hadirin, pada saat Rasulullah ada di Madinah yang mayoritas Islam, maka Rasulullah itu ingin bagaimana Mekah ini dikuasai oleh umat Islam. Maka Rasulullah SAW itu melakukan sebuah strategi bagaimana Mekah dikuasai oleh umat Islam. Menurut sejarah, ketika Mekah ini akan dikuasai oleh Rasulullah SAW itu tanpa melewati peperangan, para hadirin, tetapi melewati perdamaian. Sehingga sejarah mencatat adanya Fathu Mekah ini tanpa tumpah darah sedikit pun. Bahkan di dalam sejarah yang sangat detail, hewan pun tidak terbunuh pada saat itu. Hewan pun, luar biasa. Nah, akhirnya pada saat Rasulullah SAW datang ke Mekah berdakwah dengan damai, mau'idatul hasanah. Nah, pada saat itu langsung Mekah ini bisa direbut oleh Islam tanpa menumpahkan darah. Artinya para hadirin, dakwah ini tidak selamanya kita jalani dengan kekerasan. Meskipun Rasulullah itu pernah ikut perang, jangan kita memahami dengan cara Rasulullah yang selalu damai, mulai dari perbuatan beliau kejadian Fathu Mekah, mulai dari persaudaraannya kaum Ansor dan kaum Muhajirin, mulai dari penyatuannya antara kaum Aus dan Khazraj tanpa melewati kekerasan. Bukan berarti Rasulullah itu tanpa melewati peperangan. Rasulullah itu pernah memimpin perang Uhud, perang Badar, perang Hunain. Ya, ada saatnya kita itu dakwah ini damai. Nah, kalau misalnya ahli sunnah wal jamaah masih sama-sama mengikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, bersaudara, Quran, dzalikal kitabu la raiba fi, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Islam, kita ini masih satu akidah, satu Quran, satu nabi dan satu sahabat. Nah, sehingga apa? Maka para ulama melakukan interpretasi pemahaman sehingga muncul dalam sebuah hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu ditujukan kepada kelompok Jabariyah dan Qadariyah dan Syiah. Ya, itu ditujukan kepada kelompok pada waktu itu, kelompok bukan masalah furu'iyah para hadirin. Ada Jabariyah, Qadariyah, Syiah. Nah, kata ulama yang pantas masuk bid'ah ini adalah kelompok Syiah. Kenapa Syiah para hadirin? Karena akidahnya itu lain. Memang mengakui Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, tetapi mereka itu menghina para sahabat, mengatakan bahwasanya